Yohanes pasal 18, hari Rabu tanggal 28 Januari 2026. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Nah, kalau kita sudah sampai di pembacaan Yohanes pasal 18 ini, sebelum-sebelumnya kita sudah lihat dan sudah baca dari Yohanes pasal 13 di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus juga saat itu di saat perjamuan makan yang terakhir sudah memberitahu siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi sudah ada semua, terus ada perintah baru, ada janji Tuhan Yesus penghibur yang akan diutus Bapa menggantikan dia. Bahkan ada perintah yang Tuhan Yesus sampaikan, perintah baru untuk saling mengasihi. Dan yang terakhir di Yohanes pasal 17 itu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan setelah mengatakan semuanya itulah semua yang Yesus sampaikan setelah makan malam bersama, perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, menyampaikan doa kepada Bapanya untuk murid-muridnya. Yesus pun keluar dari tempat di mana mereka berkumpul bersama-sama dan dengan murid-muridnya dia pergi, mereka berangkat dan pergi ke seberang sungai Kidron. Nah, di situ ada suatu taman di mana mereka sering berkumpul di situ. Nah, Yudas, murid yang tadinya kalau kita ingat di pembacaan sebelumnya, dia pergi dia tidak menyelesaikan makan malam bersama murid-murid yang lain bersama Tuhan Yesus. Di Yohanes 13 di situ ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dia enggak selesaikan, dia pergi. Nah, Yudas itu sementara mempersiapkan untuk menangkap Yesus, bersekongkol dengan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Nah, kita lihat di sini ayat kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Jadi karena dia murid Yesus, mereka sering bersama-sama berkumpul di taman itu. Jadi Yudas tahu di mana Yesus bersama murid-muridnya. Ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ, tetapi dia enggak datang bareng dengan Yesus. Dia datang dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Murid Yesus bersama dengan Yesus datang di situ lebih duluan, dan nanti ini ada Yudas datang bersama dengan sepasukan prajurit. Banyak prajurit yang semuanya mereka ini disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Ada senjata seperti mau menangkap orang yang penjahat ya. Ayat 4, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, Yesus sudah tahu semua apa yang akan menimpa dirinya, dia maju ke depan setelah melihat rombongan Yudas nih yang datang dengan sepasukan prajurit. Dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yesus enggak sembunyi, dia langsung berkata, akulah dia yang kamu cari, Yesus dari Nazaret. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Jadi Yudas datang bersama-sama dengan serombongan orang ini, dia berdiri juga di depannya bersama-sama. Seorang murid yang baru-baru saja makan malam bersama dengan gurunya dan murid-murid yang lain sekarang ada di tempat yang berbeda, datang membawa sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, jadi setelah Yesus berkata akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus bertanya untuk kedua kalinya ini.
Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi Yesus mengakui kembali, sayalah, akulah dia yang kamu cari. Nah kalau begitu biarkan yang lain-lain, murid-muridnya yang lain itu pergi, ya maksudnya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Yesus tidak mau murid-murid yang lain yang menyertai dia juga ikut binasa. Jadi itu yang dia katakan, biarkanlah mereka ini pergi. Murid-muridnya yang lain, kalau mereka mencari dia. Yesus mengasihi murid-muridnya. Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Bahkan Yudas pun dia tidak mau Yudas binasa. Dia masih memperingatkan Yudas sebelumnya. Tetapi Yudas tetap melakukan apa yang sudah ditaruh iblis di dalam hatinya. Dia lebih mendengar apa kata iblis, tertarik dengan sogokan yang disampaikan oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, sehingga dia tetap membawa sepasukan orang untuk datang menangkap Yesus. Ayat 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ini Simon Petrus berdiri lagi sebagai pahlawan untuk Yesus. Dia pas bawa pedang, dia langsung menetapkan pedang itu ke hamba imam besar dan telinganya terputus. Namanya Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus nggak berterima kasih sama Petrus. Iya, terima kasih Petrus, engkau sudah jadi pahlawan buat saya, engkau sudah mau berdiri untuk menolong saya, membela saya. Nah, Yesus bilang, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus tahu bahwa cawan itu memang dia harus minum. Dan seperti ini kadang terjadi, ya, kita mau membela, mungkin ada orang-orang yang kita percayai, yang sudah membantu kita, banyak menolong kita, terus mungkin orang-orang mencoba menjelekkan dia atau bagaimana, kita kadang membela. Tidak begitu, kita jadi pahlawan ya untuk membela. Nah seperti ini kira-kira yang Petrus lakukan, karena dia tahu bagaimana baiknya gurunya dan dia tidak mau kalau Yesus ditangkap seperti itu. Dan dia berdiri seperti pahlawan, tapi malah Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Tuhan Yesus menyuruh untuk dia tenang, karena memang itu cawan yang diberikan Bapa kepadanya, dan dia bilang, bukankah aku harus minum cawan itu? Memang sudah bagian Tuhan Yesus, jadi tidak perlu memberikan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Maaf. Berikutnya Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Yesus menyerahkan dirinya, dia enggak memberontak. Saat ditangkap, dia menyerahkan diri, ditangkap, ya sudah, sepasukan prajurit ini menangkap dia, membelenggu dia. Dia diikat. Sekalipun Yesus tidak memberikan perlawanan, tetapi mereka membelenggu Yesus. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ini sudah ada di pembacaan sebelumnya, bagaimana Kayafas yang sudah pernah menasihatkan orang Yahudi bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Jadi yang murid-murid yang lain sudah pergi melarikan diri, tapi ada Simon Petrus di ayat 15 dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Ada 2 orang. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Jadi Simon Petrus dan murid itu mengikuti Yesus saat ditangkap. Nah, murid yang satu itu mengenal imam besar dan ia bisa masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar.
Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Ya, Petrus nggak kenal sama imam besar, jadi ini main kenal juga ya di situ saat itu. Nah, Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar, kenal imam besar berarti mungkin kenal orang-orang di sekitar imam besar juga, kembali keluar. Jadi dia kembali keluar di mana ada Petrus, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Jadi dia tolong Petrus untuk bisa masuk juga ke halaman istana imam besar itu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Nah, perempuan penjaga pintu itu mengenal Petrus sebagai muridnya. Nah, mungkin yang murid yang satu itu nggak dikenal, karena dia nggak memberikan sign kepada dia. Jawab Petrus, bukan. Nah, Petrus tidak mengakui bahwa dia murid daripada Yesus itu pertama ya. Ayat 18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi Petrus bergabung dengan hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah setelah dia diizinkan masuk ke dalam halaman istana imam besar. Ayat 19, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh imam besar kepada Yesus mengenai murid-muridnya dan tentang ajaran yang disampaikannya. Nah, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia, gak ada yang disembunyikan, dia terus terang. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Jadi orang Yahudi secara umum ada di bait suci, di rumah ibadat, di bait Allah. Orang-orang Yahudi berkumpul di situ. Yesus nggak sembunyi-sembunyi untuk mengajar. Nah, mengapakah engkau menanyai aku? Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka. Mereka ini orang-orang Yahudi yang berkumpul mendengar apa yang diajarkan. Jadi Yesus bilang, tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi Yesus bilang, semua yang aku katakan, semua yang aku ajarkan, mereka yang dengar secara umum, secara terbuka. Gak ada yang dilarang untuk datang di bait Allah, di rumah-rumah ibadat. Dan tanyailah mereka apa yang aku ajarkan kepada mereka. Ayat 22, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Penjaga ini Penjaga ini menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah Begitukah jawabmu kepada imam besar? Ya, sepertinya Yesus nggak sopan ya menjawab seperti itu. Mohon maaf. Dia tampar muka Yesus dan berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Jadi Yesus menjawab waktu dia ditampar, ya tunjukkan salahku. Waktu mengatakan seperti itu, kenapa sampai ditampar? Ya nggak ada penjelasan di sini apa jawab penjaga yang menampar Yesus. Tetapi sesudahnya di ayat 24, Hanas mengirim Yesus yang terbelenggu kembali kepada Kayafas, imam besar itu. Jadi sebelumnya tadi dia dihadapkan kepada Hanas yang adalah mertua Kayafas, dan sekarang dikirim lagi kepada Kayafas, imam besar. Ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Nah, tadi perempuan penjaga pintu sudah tanya, sekarang orang-orang yang berdiam juga bertanya lagi, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya bukan. Itu sudah kedua kali dia menyangkal Yesus ya. Dan kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus,
tadi ya, Malkus yang dipotong telinganya oleh Petrus. Nah, keluarga dari hamba inilah yang telinganya dipotong Petrus, yang berkata lagi, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Dia ikut sebelumnya waktu menangkap Yesus, karena dia lihat siapa yang menetak telinganya Malkus tadi, itu adalah keluarganya. Dan dia bilang, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Ayat 27, maka Petrus menyangkalnya pula. 3 kali Petrus sudah menyangkal, dan ketika itu berkokoklah ayam. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan terjadi seperti itu sebelumnya. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Nah, di kitab yang lain, Petrus saat itu menangis, mengingat apa kata Yesus, tetapi di pembacaan Yohanes ini tidak dituliskan. Perikop berikut, Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Jadi dari Hanas dikirim ke Kayafas, kemudian dikirim ke Pilatus. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Pilatus yang keluar mendapatkan mereka bertanya apa tuduhannya terhadap Yesus, tuduhan mereka. Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Jadi mereka bilang dia adalah penjahat. Yesus dituduh sebagai penjahat, karena mereka menjawab, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ayat 31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Karena Pilatus bukan orang Yahudi, dia orang Romawi. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Jadi hukum Taurat tidak memperbolehkan membunuh seseorang. Jadi mereka serahkan kepada Pilatus yang adalah orang Roma. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 33, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Jadi Yesus balik bertanya, apakah yang engkau katakan bahwa engkau inikah raja orang Yahudi itu dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Ayat 35, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Yang bilang, saya kan bukan orang Yahudi. Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jadi dia tanya balik, ya, saya kan bukan orang Yahudi, bangsamu sendiri ya dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Nah, apa yang telah engkau perbuat? Apa kejahatanmu seperti itu? Karena Yesus tadi dituduh sebagai penjahat, ya, yang di ayat sebelumnya mereka bilang bahwa kami menyerahkan, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Jadi Pilatus tanya, apa yang telah engkau perbuat? Kejahatan apa yang telah engkau perbuat? Ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus tidak menjawab apa yang dia perbuat, tetapi dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaan dunia pasti sudah balik mau melawan dan membalas, ya, seperti tadi Petrus coba untuk membalas, untuk memotong telinga orang yang datang mau menangkap dia, tapi Yesus suruh untuk menyarungkan senjatanya. Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia. Kalau dari dunia, kerajaan dunia sudah akan membalas yang jahat dengan yang jahat, sudah akan melawan juga. Hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini.
Yesus memperkatakan itu kepada Pilatus. Dia tadi sudah menyatakan kepada Petrus, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Memang waktunya aku akan diserahkan, dan itu pun dia sudah bilang 3 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya sebelumnya. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Karena Yesus bilang kerajaan ya, kerajaanku. Nah, untuk pengertian Pilatus, Yesus adalah raja saat itu karena dia bilang aku punya kerajaan. Kerajaanku bukan dari sini, kerajaanku bukan dari dunia. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Jadi Yesus mengkonfirmasi kata-kata Pilatus bahwa dia memang adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Datang sebagai raja yang lahir untuk menyelamatkan isi dunia. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, Yesus sudah memberikan kesaksian tentang dirinya sebelumnya, bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kebenaran ini yang Yesus bilang, aku datang memberi kesaksian itu untuk menyatakan kebenaran, dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, barang siapa yang percaya kepada kebenaran itu yang akan memperoleh keselamatan. Nah, Pilatus pun sendiri tidak mengetahui apa kebenaran itu. Dia bertanya di ayat 38a, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, kalau dia tahu bahwa Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa dialah, Yesus sendirilah itu jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah contoh dan keteladanan kebenaran itu. Semua yang Yesus sampaikan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya, dan apa yang dia hidupi itulah kebenaran. Tetapi Pilatus sendiri tidak mengetahuinya. Nah, kebenaran itu saat kita hidup dalam kebenaran, hidup seperti apa yang Yesus sudah teladankan, di sanalah kita berjalan di dalam kebenaran, karena dia sendirilah jalan dan kebenaran dan hidup itu, supaya kita bisa datang kepada Bapa. Kalau sebelum-sebelumnya di perjanjian lama, untuk datang kepada Bapa perlu memotong korban-korban, tetapi di dalam Yesus, saat Yesus datang untuk disembelih, untuk menyerahkan nyawanya satu kali saja, kita percaya kepada dia, maka kita akan mendapatkan kebenaran itu, kita akan beroleh keselamatan. Yesus dihukum mati, ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Jadi Pilatus tahu kebiasaan orang Yahudi pada waktu Paskah dibebaskan satu orang bagi yang dipilih oleh masyarakat. Nah, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Tetapi apa jawab mereka? Orang-orang Yahudi mereka berteriak pula, jangan dia, jangan Yesus, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas daripada Yesus yang selama ini sudah begitu banyak membagikan kebaikan di tengah-tengah mereka, menyembuhkan yang sakit, menolong yang lemah, menguatkan yang lemah, mencelikkan mata yang buta, membangkitkan orang mati. Tetapi mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas daripada Yesus. Semuanya itu juga adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam mengirim dan mengutus Yesus ke bumi. Karena dengan meminum cawan itu disalibkan nantinya, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya untuk menggantikan seisi dunia yang sudah berdosa. Jalan satu-satunya untuk
keselamatan adalah Yesus yang rela memberikan hidupnya. Nah, untuk kita hari ini, apakah kita mau menerima Yesus, mempercayai Dia, mengimani Dia telah mati untuk kita, sehingga dosa-dosa kita telah terpaku bersama-sama dengan Yesus di kayu salib. Darahnya sudah tercurah untuk kita memperoleh kebenaran, memperoleh jalan dan kebenaran dan hidup. Bagian kita mau mempercayai Dia dengan cara apa? Mengikuti perintah-perintahnya. Demikianlah kita mengasihi Dia dan mempercayai Dia sebagai juru selamat hidup kita. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.